Nah, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk setiap hamba Tuhan dan pengurus di tempat ini yang berbaik hati mengundang saya. Sebelum pandemi saya sudah pernah datang dan ini kedatangan pertama setelah pandemi. Saya bersyukur bisa ada di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasa disingkat YTH gitu. Jadi walaupun ada hamba Tuhan yang sukses gitu, yang paling sukses tapi yang paling terhormat tetap saya, YTH. Dan saya adalah gembala senior dari Gereja Reform Exodus Community yang disingkat dengan nama REC, REC. Saya juga mendirikan Grace Salon Ministry yang disingkat GRAMI, dan bersama dengan beberapa teman saya mendirikan Apologetika Indonesia yang disingkat dengan API. Saya juga mendirikan Sekolah Teologi Awam Reform yang disingkat dengan STAR, dan 3 tahun lalu saya mendirikan Sekolah Tinggi Teologi yang bernama Amadius. Jadi nama saya ada singkatannya, pelayanan saya semuanya ada singkatannya. Bapak Ibu tolong bantu doa supaya hidup saya tidak singkat. Karena terlalu banyak singkatan di dalam hidup saya, dan saya bersyukur. Nah, kalau Bapak Ibu saudara pernah ke Surabaya, karena kan saya asalnya dari Surabaya. Kalau Bapak Ibu saudara kepengen tahu gereja saya, pergi ke Surabaya lalu cari gereja yang paling besar di Surabaya. Tanya orang, gereja yang paling besar se-Surabaya yang atapnya hijau di mana? Nah, kalau sudah ketemu itu bukan gereja saya. Tapi dekat dengan gereja saya. Jadi gereja yang besar itu letaknya di Gang 1, gereja saya salah satunya, karena ada 4 cabang, salah satunya ada di Gang 2. Jadi dengan gereja yang tadi posisinya dekat sekali. Gang 1, ini Gang 2. Lokasi dekat, nasib jauh. Tapi itu menggenapi firman Tuhan ya, jalan yang lebar menuju maut, jalan yang sempit menuju hidup. Nah, sekian perkenalan dari saya. Katanya tidak kenal, maka tidak sayang kalau perkenalannya terlalu panjang membosankan. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang lemah lembut. Dan ini adalah seri pembahasan dari ucapan bahagia yang kalau bunyinya adalah kurang lebihnya begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan mungkin kita tahu lemah, kita tahu lembut, tapi begitu digabung belum tentu kita tahu artinya. Sama seperti misalnya kupu-kupu, bahasa Inggrisnya adalah butterfly. Kita tahu butter itu mentega, kita tahu fly itu terbang. Ketika digabung jadinya kupu-kupu, bukan jadinya mentega terbang. Jadi apa maksudnya lemah lembut di sini? Lemah lembut artinya apa? Mungkin Bapak Ibu saudara berpikir lemah lembut itu berarti orang yang tidak pernah marah sama sekali. Bagaimana kalau saya katakan itu keliru? Atau mungkin kita berkata begini, orang yang lemah lembut adalah orang yang kalau berbicara intonasinya tidak pernah tinggi. Intonasinya selalu rendah. Maka dia adalah orang yang lemah lembut. Bagaimana kalau saya katakan itu juga tidak menjamin? Atau mungkin kita punya banyak ide tentang kelemah lembutan. Apa sih lemah lembut itu? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama apa artinya menjadi lemah lembut dan apa artinya memiliki bumi. Apakah memiliki bumi berarti kita semua akan menjadi pengusaha properti nantinya? Karena kita akan memiliki begitu banyak tanah. Apa yang dimaksud dengan dua hal ini? Kita akan pelajari bersama-sama, tapi saya ingin memulai dengan mengatakan yang bukan dulu, via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan lemah lembut? Lemah lembut itu bukan berarti tidak berdaya. Yesus itu lemah lembut, Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut. Di pasal 21 Yesus masuk ke Yerusalem menaiki seekor keledai, dan ada ayat di situ mengatakan apa? Mengatakan lihatlah rajamu datang dengan kelemah lembutan. Yesus raja, dia tidak lemah, tapi dia raja yang lemah lembut. Lemah lembut juga bukan berarti tidak pernah marah. Karena Yesus beberapa kali marah. Dia marah kepada murid-muridnya, dia marah kepada orang-orang Farisi, dan di Matius 21 Yesus membongkar balikkan meja para penjual di sana. Yesus juga marah. Jadi kalau selama ini kita punya pikiran lemah lembut itu tidak pernah marah, maka kita perlu ganti konsep kita tentang lemah lembut. Lemah lembut itu bisa marah.
Tapi kalau saudara mudah marah, sudah pasti tidak lemah lembut. Tapi bukan berarti lemah lembut tidak pernah marah. Lemah lembut bukan berarti lemah, bukan. Walaupun tulisannya lemah lembut. Kelihatannya seperti kayak jelly begitu atau puding susu yang sekali disedot langsung sudah habis begitu. Bukan itu sebetulnya. Nah lalu apa artinya? Di dalam budaya Yunani kuno, kalau kita bicara tentang kelemah lembutan, orang yang lemah lembut atau kata Yunaninya praus itu biasanya digunakan untuk binatang buas yang sudah dijinakkan. Binatang buas yang sangat ganas tapi sudah dijinakkan. Atau kalau menurut filsuf yang terkenal yaitu Aristotle, dia mengatakan bahwa kelemah lembutan itu menjaga keseimbangan di antara dua ekstrim, yaitu marah atas hal-hal yang salah dan tidak pernah marah atas apapun juga. Kita kan kadang-kala ada di antara dua ekstrim ini. Satu sisi kita ini mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngegas. Makanya di beberapa rumah LPG-nya cepat habis. Karena ngegas terus dia. Tiba-tiba bisa nyala sendiri. Kenapa bisa nyala sendiri? Ya mama papa kalau ngomong selalu ngegas terus. Kita kadang-kala salah malah marah. Nah ini ekstrim yang satu. Tapi ada ekstrim yang lain. Tidak pernah marah sama sekali. Walaupun dia seharusnya marah, dia tidak marah. Nah kita biasanya berpikir kalau orang yang tidak pernah marah begini lemah lembut. Tapi salah ternyata. Saya dulu waktu mahasiswa pernah praktek di satu gereja. Wah pengalaman itu luar biasa saudara. Saya dibawa oleh gembalanya tinggal di satu kota, saya pelayanan di kota dekatnya dia begitu, lebih kecil. Waktu diantar gembalanya bilang begini, Nak Yakub kalau 2 bulan praktek di sini kuat, berarti Nak Yakub ditaruh di mana saja, berapa lama pun pasti kuat. Menghibur sekali ya, saya masih muda, diantar gembala, diomonginnya begitu. Lalu begitu saya sampai di sana ketemu sama beberapa rekan yang senior, saya diberitahu begini, hati-hati di sini, dinding bisa mendengar, jendela bisa bicara. Oke. Ketemu yang lainnya lagi diomongin begini, di sini jangan sok yakin kamu punya teman, karena temanmu siapa tahu jadi lawanmu. Saya bertanya-tanya, yang ngomong ini teman atau lawan? Saya berada di tengah pelayanan seperti itu selama 2 bulan, dan ternyata jauh lebih buruk daripada yang saya pikirkan. Saudara. Itu pendetanya, gembala sidangnya pernah selesai ibadah, itu dimaki-maki oleh jemaatnya. Segala macam anggota kebun binatang itu bisa keluar. Dan suatu ketika saya khotbah, setelah khotbah kan biasa disalamin oleh jemaatnya, ada gembalanya juga. Jemaat itu dengan santai berkata begini, Om, ngomong kepada gembala sidangnya, Om itu jangan sering khotbah di sini, harus tahu diri khotbahnya Om itu tidak enak sama sekali. Biarin yang muda-muda ini aja yang khotbah. Saya kaget setengah mati. Setelah selesai saya tanya sama gembalanya, Om pernah memarahi jemaat itu enggak? Jemaat-jemaat ini menurut saya kurang ajar loh Om. Jawabannya begini, Nak Yakub, Om ini gembala ya. Gembala itu harus sabar dengan domba-dombanya. Saya lihat loh Om, enggak boleh marah tak Om? Tidak, gembala itu harus sabar gitu. Makanya saya paham kenapa usianya tidak sampai 65 saudara. Dia udah almarhum sih, sudah lama almarhum. Bukan berarti saya bersuka cita dia meninggal lebih cepat. Tapi saya bisa paham tekanan yang ada dalam dirinya. Dan beberapa orang berkata ini gembala yang baik, yang tidak pernah memarahi domba-dombanya. Tapi saya tahu itu adalah sesuatu yang keliru. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu ada di antara 2 ekstrim. Yang pertama marah tapi salah, sedikit-sedikit marah. Yang ini adalah tidak pernah marah sama sekali. Lemah lembut ada di tengah-tengah. Itu menurut filsafat Yunani kuno. Nah kalau menurut Alkitab bagaimana? Lemah lembut itu artinya apa? Nah nanti kita akan lihat berdasarkan konteks Matius 5 ayat 5, konteks ucapan bahagia, dan konteks Mazmur 37. Karena Matius 5 ayat 5 tadi bersumber dari Mazmur 37. Nah kalau kita gabungkan 2 konteks tadi, kita akan mendapati definisinya seperti ini menurut saya.
Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kesalahan atau kejahatan orang lain. Kesalahan kita atau kejahatan orang lain. Yaitu sikap yang rela belajar dari keadaan dan tidak membalas dendam. Karena menantikan intervensi Allah. Saya baca sekali lagi. Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kesalahan baik kita maupun orang lain dan kejahatan orang lain. Yaitu sikap yang rela belajar dari keadaan dan tidak membalas dendam. Rela belajar dari keadaan dan tidak membalas dendam karena kita tahu Allah campur tangan. Ini definisi saya dari awal dan sekarang saya punya tugas untuk menunjukkan mengapa saya memilih definisi seperti ini. Dan langsung saja kita melihat saudara, yang pertama, kalau kita mau disebut orang yang lemah lembut, maka kita harus mau belajar dari keadaan atau mau belajar dari kesalahan. Bukan suatu kebetulan kalau ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang lemah lembut, sebelumnya didahului dengan berbahagialah mereka yang berduka cita. Apa artinya berduka cita di situ? Berduka cita di situ tuh artinya kita menangisi kesalahan kita dan juga menangisi kesalahan orang lain. Kita menangis untuk orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, kita menangisi dia karena dia mungkin akan dihukum oleh Tuhan dan sebagainya, kita menangisi dia. Dan ketika kita berbuat dosa, kita menangisi dosa kita sendiri. Itu artinya berduka cita. Langsung diikuti dengan berbahagialah yang lemah lembut. Artinya apa ini? Ucapan bahagia itu kan satu kesatuan, bukan kumpulan barang di Indomaret atau Alfamart, bukan. Diatur sedemikian rupa, ada logikanya di sana. Ketika kita berduka cita, kita menangisi kesalahan kita sendiri. Menurut saya itu gampang, menangisi kesalahan kita itu gampang. Tapi menerima kritikan dari orang lain yang menunjukkan kesalahan kita, itu menjadi dua hal yang berbeda. Kita gampang untuk mengakui kesalahan kita sendiri. Tetapi kita sulit untuk menerima kritikan dari orang lain yang menganggap kita salah. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung. Bagi saya kok dua-duanya susah ya. Mengakui sendiri ya susah, menerima kritikan dari orang lain juga susah. Tapi itulah yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini harusnya berduka cita. Kita menangisi kesalahan kita. Gampang, tapi itu masih jauh lebih gampang daripada menerima orang lain mengatakan bahwa kita salah. Dan ini saya ambil dari kalimat seorang yang bernama Martin Lloyd-Jones. Di dalam bukunya Studies in the Sermon on the Mount, dia mengatakan demikian. How much more difficult it is to allow other people to say things like that about me. I instinctively resent it. We all of us prefer to condemn ourselves than to allow somebody else to condemn us. Kita biasanya lebih memilih untuk menyalahkan diri sendiri, nggak apa-apa. Kita ngaku bahwa kita ini salah. Tapi kita tidak mengizinkan orang lain memberitahu bahwa kita ini salah. Mudah bagi saya sebagai hamba Tuhan misalnya mengakui bahwa saya punya kelemahan. Tapi mungkin sulit bagi saya untuk menerima orang lain menyalahkan saya. Saya bersyukur saya membiasakan sejak 10 tahun terakhir di dalam khotbah saya menceritakan kelemahan-kelemahan saya. Karena saya ingin orang lain melihat saya bukan sebagai pribadi figur yang sempurna dari planet yang berbeda. Saya ingin jemaat melihat saya sebagai manusia biasa yang bergumul dengan dosa, kegagalan, dan kehancuran. Saya ingin supaya kekuatan Kristus nyata di dalam diri saya yang lemah. Saya mudah mengaku kesalahan saya. Tapi jujur, ketika saya ditunjukkan salah oleh orang lain, itu menjadi sesuatu yang susah untuk diterima. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara terbiasa tidak mengakui kesalahan. Dan kita ini hidup di dalam budaya yang seringkali melakukan pembenaran-pembenaran baru setelah itu minta maaf. Ketika datang terlambat misalnya. Kenapa datang terlambat? Kita langsung minta maaf atau memberikan penjelasan? Memberikan penjelasan, benar ya? Pasti memberikan penjelasan dulu. Oh ya maaf Pak, soalnya macet. Lumayan, ada maafnya di depan. Tapi biasanya ditanya, kok telat? Langsung ngegas juga. Kamu gak pernah tinggal di Jakarta tak? Jakarta ya macet lah, ya telat lah gitu. Yang salah siapa, yang marah siapa?
Kita terbiasa hidupnya begitu, dikit-dikit ngegas gitu loh saudara. Orang lain juga seringkali membuat kita tidak sabaran. Kalau tanya itu selalu nggak mau pakai kalimat yang baik gitu. Kalau orang lain terlambat itu kan harusnya tanya, kok terlambat, kenapa, ada masalah apa, kan gitu mesti. Enggak, kalau terlambat dijemput, telepon gini, jam berapa ini? Orangnya yang ditelepon jawab, di ruanganmu nggak ada jam tah? Kenapa tanya? Kita tuh hidup di tengah budaya yang semacam itu. Salah nggak mau minta maaf, malah memberikan pembenaran-pembenaran. Kalau orang lain menyalahkan kita, kita salahkan orang lain. Kenapa kamu datang terlambat? Jawaban kita gini, memangnya kamu nggak pernah telat? Loh, urusannya apa? Ya kita telat ya telat. Yang lebih parah adalah sudah terlambat, bohong lagi. Itu yang sering kali terjadi. Itu ada anak sekolah sering terlambat terus. Itu satu geng 4 orang datang terlambat, ditanya kepala sekolah, kenapa terlambat lagi? Ya maaf miss, soalnya mikrolednya bannya kempes. Langsung kepala sekolahnya bilang, masing-masing masuk ruangan yang beda. Terus ditanya, ban sebelah mana yang kempes? Mati mereka, belum rundingan, ban yang mana soalnya. Jawabannya beda-beda. Mosok 3 ban kempes masih bisa sampai ke sekolah ya kan? Kita kadang-kala sudah salah, gak mau menerima kesalahan kita. Apalagi kalau ditunjukkan salah oleh orang lain, kita gak mau menerima. Kalau orang yang lemah lembut tidak begitu. Yang merasa diri tidak sempurna dan berdosa, seharusnya rela menerima kritikan dari sesama. Yang merasa diri tidak sempurna dan berdosa harusnya rela menerima kritikan dari sesama. Saya memberitahu hamba-hamba Tuhan di gereja saya begini, kalau ada jemaat menegur kalian, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena tidak mudah bagi jemaat mau menegur hamba Tuhan. Karena siapa tahu nanti merusak relasinya dengan hamba Tuhan. Butuh keberanian untuk menegur hamba Tuhan. Jemaat saya itu ada yang puasa 3 hari untuk menegur saya, supaya saya tidak marah waktu ditegur. Dan setelah saya mendengar dia puasa, saya tidak jadi marah. Seharusnya saya mau marah. Enggak ya, bukan begitu. Saya tahu jemaat saya ini mengasihi saya. Dia bilang, Pak, saya sudah 3 hari puasa, nyiapkan diri mau ngomong sama Pak Yakub ini. Semoga diterima dengan baik ya Pak ya. Wah, lalu dia memberikan masukan-masukan kepada saya, kritikan kepada saya. Saya bersyukur. Butuh keberanian, butuh resiko untuk menegur hamba Tuhan. Karena siapa tahu kalau setelah negur hamba Tuhan, cerita kita keluar semua di mimbar ya. Di gereja-gereja lain sering terjadi begitu. Makanya jemaat kadang-kadang merasa, aduh gak usah lah, hamba Tuhan biar urusannya sama Tuhan gitu. Nah, saya beritahu rekan-rekan pelayan saya di gereja, saya ngomongin, kalau jemaat menegur kamu bersyukurlah karena mereka mengorbankan banyak hal untuk menegur kamu. Yang kedua, berbahagialah karena mereka mempedulikan kamu. Jadi mereka itu memperhatikan kamu. Sebab kalau kamu salah benar bagi mereka doesn't matter, there is no difference. Berarti mereka tidak memedulikan kamu. Bersyukur kalau mereka itu memedulikan kamu. Jemaat saya itu tiap kali saya ganti potongan rambut, mesti pro kontra. Pak, saya lebih suka Pak rambut yang belakangan. Wah Pak, ini lebih bagus Pak dari yang ini gitu kan ya. Makanya dalam setahun potongan rambut saya beda terus saudara ya. Saya malah rencana mau disediakan rambut palsu saudara, supaya tiap kali khotbah saya bisa ganti rambutnya. Tapi saya bersyukur jemaat saya berarti memedulikan. Kalau saya pakai sepatu baru, jemaat saya itu bisa notice gitu, ngomongin Pak sepatunya baru ya gitu. Loh bersyukur, berarti kita dipedulikan oleh orang lain. Dan yang paling penting adalah ketika jemaat menegur hamba Tuhan, jemaat itu masih yakin hamba Tuhannya bisa berubah. Sebab kalau jemaat tidak yakin hamba Tuhannya bisa berubah, mereka tidak akan menegur, tetapi menjatuhkan, tetapi menjelekkan, ngomong di belakang. Kalau sampai ada hamba Tuhan mau ditegur oleh jemaat, jemaat mau datang 4 mata menegur hamba Tuhan, saya yakin ini adalah tanda yang positif di dalam sebuah gereja. Nah masing-masing kita bukan cuma hamba Tuhan, masing-masing kita ketika ditegur, kita juga belajar untuk menerima teguran itu dengan lemah lembut. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Saya bacakan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lalu saya lompat pasal 3, Yakobus 3 ayat 13 dan 17. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut. Dalam bahasa Inggris terjemahnya lebih pas, open to reason atau reasonable. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Secara hikmat yang lahir dari kelemah lembutan itu diwarnai dengan open to reason, reasonableness. Ketika ada orang mengkritik kita, kita harus membuka diri. Kita ini kadang-kala nggak bisa begitu. Diberi masukan tidak mau, maunya diberi pemasukan. Dikasih pendapat tidak mau, maunya dikasih pendapatan. Kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik kalau kita tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Kritikan dari orang lain membuat kita menjadi lebih baik. Saya bersyukur dari dulu Tuhan kasih seorang istri, seorang kritikus yang tajam sekali. Istri saya selalu memberi komentar, entah saya minta atau tidak saya minta, saudara. Dia selalu memberikan kritikan dan itu bagus. Khotbah saya itu dulu 4 kali lebih sulit daripada khotbah saya sekarang. Dan istri saya selalu memberitahu saya, "Pak, khotbahmu itu kurang praktis. Jemaatmu sulit loh memahami. Terlalu banyak Ibrani Yunaninya, terlalu banyak analisa konteks kuno dan sebagainya." Saya pertama tidak nyaman dikritik begitu. Tapi lama-lama saya menyadari, sampai suatu ketika waktu kami sekeluarga tinggal setahun di Amerika, waktu saya research 2011, saya itu menjadi jemaat, tidak mau jadi hamba Tuhan selama setahun. Jadi saya mau jadi jemaat, melihat gereja dari kacamata jemaat. Lalu saya datang di salah satu gereja, yaitu gerejanya John MacArthur. Saudara mungkin tahu, dia penulis yang terkenal. Nah, saya datang ke gerejanya MacArthur. MacArthur sedang berkhotbah tentang Injil Yohanes. Dan pembahasannya mendalam sekali, saudara. Tapi saya rasa pembahasannya kering luar biasa. Padahal John MacArthur itu favorit saya. Ketika saya dengarkan khotbahnya, saya seperti membaca sebuah tafsiran Alkitab yang berjalan. Lalu saya ngomong kepada istri saya, "Kok khotbahnya kering ya?" Istri saya senyum, nepuk pundak saya dan berkata, "Itu yang mau dikatakan jemaatmu selama ini tentang kamu." Dan sejak 2011 khotbah saya banyak berubah sampai hari ini. Mendengarkan kritikan orang lain penting. Saya dengan istri saya itu beda banget, saudara. Saya melihat makro, istri saya melihatnya mikro. Saya melihat peluang, istri saya melihatnya halangan. Saya melihat, wah ini resikonya itu sepadan gitu. Jadi saya risk taker, istri saya itu safe player. Tapi saya suka berbagi apapun dengan istri saya. Ketika saya punya ide begini, saya selalu orang pertama yang saya ajak bicara siapa? Istri saya. Karena istri saya itu selalu melihat dari sudut yang saya nggak pernah lihat. Memang beda kan? Jadi saya suka. Dulu saya orangnya sembarangan. Pokoknya saya yakin saya maju sambil nyanyi. Maju tak gentar membela yang benar. Pokoknya saya maju terus gitu kan ya. Saya yakin, nekat, pokoknya jalan dulu bersama Tuhan. Tapi setelah saya pelajari baik-baik, saya sekarang menjadi pribadi yang lebih matang menurut saya. Karena saya tetap punya keberanian, saya tetap punya ambisi yang baik, saya tetap visioner. Tapi sekarang saya menjadi orang yang detail merencanakan segala sesuatu. Dan mengapa saya bisa jadi orang yang detail mengkonsep A sampai Z? Jawabannya adalah istri saya. Saya ketika pertama kali jadi gembala sidang, mengiyakan jadi gembala sidang. Saya sudah menawarkan kepada mereka target gereja 25 tahun mendatang. In the next 25 years, gereja seperti apa yang saya inginkan. Saya sudah planning, buatkan strateginya. Padahal dulu saya tidak mungkin sampai ke sana. Saya dulu cuma berbekal visi, jalani bersama Tuhan. Pokoknya bisa gitu. Tapi setelah nikah dengan istri saya banyak berubah. Makanya penting bagi kita untuk mendengarkan kritikan orang lain. Bahkan ketika orang lain kritikannya salah, tetap ada sesuatu yang kita bisa pelajari.
Walaupun salah, tetap ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Itulah orang yang lemah lembut. Menurut Matius 5 ayat 5, konteks ucapan bahagia. Nah, sekarang saya akan masuk poin yang kedua. Orang yang lemah lembut itu bukan cuma orang lain yang mau belajar dari kesalahannya, mengakui salah ketika diberitahu orang lain. Bukan cuma itu, tetapi juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan poin ini saya dapatkan dari Mazmur 37, karena di dalam Mazmur 37 memang menjadi sumber dari Matius 5 ayat 5. Kata orang yang lemah lembut, hoi praise, itu muncul di Matius 5 ayat 5 dan di Mazmur 37, hoi praise. Lalu frase akan memiliki bumi, krelonomezusin tengain, itu juga muncul di Mazmur 37 dan Matius pasal 5. Bahasa Yunaninya nggak usah diingat-ingat ya Bapak Ibu Saudara. Saya cantumkan di sini supaya kelihatan pinter saja. Nggak usah diingat-ingat. Yang penting mengerti bahwa memang ada kesamaan. Nanti dalam hitungan ketiga lupakan dan tidur lebih dalam ya. Konteksnya sama, kata yang muncul sama. Sehingga para penafsir Alkitab yakin memang ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yesus sedang mengutip dari Mazmur 37. Makanya kita perlu melihat dua konteks. Konteks ucapan bahagia dan konteks Matius 37. Nah, begitu kita pindah ke Matius 37, kita akan mendapati lemah lembut itu artinya begini. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya menantikan Tuhan dengan tenang. Saya bacakan beberapa perwakilan ayat dari Mazmur 37. Ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau sebelumnya dikatakan orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri, sekarang diterangkan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lalu ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Jadi orang yang lemah lembut dijelaskan orang yang benar. Ayat 34 paling pas menggabungkan dua ide tadi. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Menantikan Tuhan, bertindak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang yang lemah lembut, saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun dia punya kekuatan, tapi dia mengontrol kekuatannya. Kalau kita sedikit-sedikit main kuasa, sedikit-sedikit main kekuatan, sebetulnya kita adalah orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang kuat untuk mengontrol kekuatannya. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol kekuatan kita, maka kita adalah orang yang lemah, yang diperbudak oleh kekuatan kita. Saudara, kadangkala di dalam hidup ini, saudara, kita harus mengekang hak kita. Kita harus mengekang kekuatan kita. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi lebih baik. Kadangkala saya sebagai suami, saya juga harus menahan diri. Saya dulu memilih istri saya, itu karena istri saya itu cakap mengatur segala sesuatu. Saya tidak perlu campur tangan, pasti beres. Istri saya itu manajer yang sangat baik. Tapi saya lupa memperhitungkan, kalau dia pandai mengatur segala sesuatu, waktu nikah dia kan juga mengatur saya. Dan saya tidak expect itu. Jadi saya sering bertengkar dengan istri saya di awal-awal pernikahan. Sampai saya pernah ngomong berdua, saya ingat benar. Saya suruh dia duduk dan saya ngomong, aku mau tanya sama kamu ya, kepala keluarganya siapa? Kamu atau aku? Karena saya merasa istri saya itu kan leadershipnya kuat, saya leadershipnya kuat. Sama-sama alfa. Ketika berjumpa saudara, wah tabrakan. Dan yang lebih parah, istri saya itu mesin, saya itu angin. Dia hidupnya teratur, hidup saya nggak ada aturan, saudara. Dari dua keluarga yang benar-benar berbeda begitu kan ya. Wah, susah banget. Kadang-kala saya harus menahan diri karena saya tidak mau melukai istri saya dengan kata-kata saya. Saya tidak mau berlaku kasar kepada istri saya. Karena saya tahu saya tipikal orang yang kasar dulunya. Saya mudah marah, saya mudah bertengkar. Saya di S1 teologi aja, saudara. Saya itu dikeluarkan dari kelas 5 kali. Bertengkar dengan kakak kelas sekali, bertengkar dengan dosen 3 kali, yang 1 sampai dipisah, saudara.
Saya ini diantara semua yang lulus, saya ini paling nakal. Makanya saya paling tahu anugerah Tuhan seperti apa. Bahkan ketika saya dulu ambil S2 di Amerika saja tahun 2000. Saya itu pernah marah dengan orang ya saudara. Saya ambil pisau, saya tancapkan di mejanya dia. Saudara bisa bergambaran orang seperti apa saya. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Papa saya itu udah berapa kali masuk penjara. Saya tinggal bersama mama kandung dan ibu tiri saya. Papa saya pengangguran, penjudi. Papa saya masuk penjara salah satu alasannya karena pernah membunuh orang. Makanya saudara jangan main-main sama anaknya di sini. Saya dulu orangnya tidak sabaran saudara. Dengan orang yang tidak dikenal senggolan aja itu bisa pukul-pukulan. Tapi saya sudah mengambil komitmen ketika saya nikah. Saya tidak akan taruh tangan saya untuk menampar istri saya. Dan saya bersyukur hampir 24 tahun saya menikah. Tidak pernah sekalipun saya menampar, memukul istri saya. Enggak pernah. Kadang kita harus menahan diri kita. Kadang kita harus belajar melepaskan hak kita saudara. Karena kita tahu itulah yang terbaik. Kadang-kala di dalam pelayanan saya juga menyadari wewenang saya diambil orang lain. Tapi saya biasanya enggak marah. Kalau memang itu berdampak positif bagi pelayanan. Keputusan orang itu ternyata baik untuk pelayanan. Wah, saya tidak marah. Karena bagi saya jabatan itu hamba, pelayan dari sebuah tujuan yang lebih baik. Tapi saya harus akui jujur, awal-awalnya enggak mudah saudara. Kita berusaha untuk memegang terus kuasa kita, kekuatan kita dan kita berusaha untuk memainkan itu. Kalau ada orang menekan kita tekan dia balik. Dan itulah kita dengan natur kita yang berdosa. Tapi lemah lembut tidak seperti itu. Yang benar-benar beriman dan menantikan Tuhan dengan tenang, akan tenang juga dalam menghadapi serangan dari luar. Yang benar-benar beriman dan menantikan Tuhan dengan tenang, akan tenang juga dalam menghadapi serangan dari luar. Kita harus tenang ketika kita dijelek-jelekan orang, ketika orang berusaha untuk menjatuhkan kita. Saya tahu jiwa kita memberontak, saya tahu kita ingin membalas orang itu. Saya dibesarkan oleh papa saya yang dulu belum kenal Tuhan. Papa saya mengajarkan kepada saya kalau orang lain baik sama kamu balas 10 kali lebih baik. Kalau jahat sama kamu balas 10 kali lebih jahat. Saya tahu apa artinya jiwa yang memberontak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi percayalah kalau kita menanti-nantikan Tuhan maka kita akan mendapatkan campur tangan dari Tuhan. Tapi kita seringkali tidak membalas bukan karena menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak membalas karena kita ketakutan. Kita tidak membalas karena kita nggak punya kekuatan untuk membalas. Teman saya, dia orangnya kecil, lebih kecil dari saya. Dia cerita, dia suatu ketika sama istrinya naik mobil gitu. Lalu mobilnya dipotong oleh mobil lain gitu. Wah, dia marah besar. Dia langsung turunkan jendelanya dan dia teriak, nyetir yang benar. Mobil yang ambil jalannya dia buka jendelanya semua. Ternyata ada 6 orang laki-laki di situ dan badannya gede-gede. Teman saya langsung tutup jendelanya dan pergi. Itu bukan lemah lembut saudara ya. Lemah lembut itu saudara punya kekuatan untuk balas. Tapi saudara memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan itu. Kadang-kala kita punya jabatan, kita bisa balas nih orangnya. Tapi kita memutuskan tidak menggunakan jabatan kita untuk membalas orang itu. Saya pernah berada di satu tempat pelayanan saudara. Ada orang yang di bawah saya secara struktur. Dia berusaha untuk menjatuhkan saya. Dan orang di situ, pemimpin-pemimpin yang lain tahu. Lalu mereka memutuskan untuk mengeluarkan orang ini. Saya ajak bicara orang itu ngaku kepada saya bahwa dia memang menjatuhkan saya di belakang. Dan terus saya tanya, kamu tahu apa yang dilakukan oleh pengurus di sini? Dia bilang, tahu Pak, saya akan dikeluarkan. Lalu saya bilang, saya akan memastikan kamu tidak dikeluarkan. Dan saya bersyukur, saya jadi sahabat yang baik untuk dia sampai hari ini. Dia sekarang tidak melayani bersama saya lagi, tapi saya menjadi sahabat yang baik untuk orang ini. Saya bisa enggak dengan jabatan saya meminta dia dikeluarkan? Sangat gampang sekali, sangat bisa sekali. Tapi saya butuh orang lain yang bisa memberikan kritikan kepada saya. Tahun lalu oleh kemurahan Tuhan, saya mengajak salah satu hamba Tuhan baru untuk bergabung. Dan dia tanya,
Kenapa kok Yakub ngajak saya gabung? Saya jawab begini, karena kamu kritis, berani ngomong, dan berani menentang. Aku butuh orang-orang semacam itu. Kalau saudara tanya nyaman gak ditentang? Saya jawab gak nyaman. Tapi what I feel doesn't matter. Yang paling penting saya menjadi orang yang lebih baik, pelayanan menjadi tempat yang lebih baik. Kalau kita mengedepankan kenyamanan kita, seringkali pelayanan gak bisa berkembang. Pernikahan juga gak bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Masing-masing kita pegang peranan. Suami menggunakan kekuatannya, biasanya apa? Kekuatan secara fisik, itu yang dilakukan oleh suami. Tapi istri juga gak kalah loh, main kekuatan istri. Ya udah, kalau kamu gitu terus biarin aja, rumah gak tak urusin sama sekali. Biar kayak gudang baru tahu rasa. Nanti kalau minta yang itu gak tak layani sama sekali. Masing-masing memamerkan kekuatannya, benar gak sih? Tapi orang yang lemah lembut tidak akan begitu. Orang yang lemah lembut tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saudara, wujud lemah lembut yang paling sempurna adalah Kristus. Inkarnasi Kristus adalah wujud kelemah lembutan yang luar biasa. Karena yang maha kuasa membiarkan dirinya disiksa oleh dan demi orang-orang yang berdosa. Itu kelemah lembutan yang tiada tarannya. Kristus itu Allah yang maha kuasa, tapi mau disiksa oleh orang berdosa dan demi orang berdosa. Saya seringkali menggambarkan begini, ketika Kristus di kayu salib, orang mengolok-olok dia. Katanya hebat, katanya anak Allah, ayo turun selamatkan dirimu. Selamatkan diri sendiri aja gak bisa, mau selamatkan dunia. Diolok-olok, padahal ini Allah yang maha kuasa. Dan Kristus berkata, ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saya jadi Yesus, doanya berbeda. Diolok-olok begitu, padahal saya mampu, saya akan berdoa, ya Bapa, kok keterlaluan, mereka tidak tahu siapa saya. Bapak izinkan aku turun 5 menit saja. Tak selesaikan semua mulut sampah ini. Setelah itu aku janji naik lagi menyelesaikan penyalipan. Benar gak sih? Bayangkan loh, ini Yesus diolok-olok. Dia maha kuasa, diolok-olok. Tetap aja dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia lemah lembut. Dan kita diselamatkan oleh karena kelemah lembutan Kristus. Bayangkan seandainya Kristus tidak lemah lembut, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kita. Jadi kalau kita diselamatkan oleh kelemah lembutan Kristus, seharusnya kita menunjukkan kelemah lembutan Kristus. Nah, kalau kita lemah lembut, apa yang kita dapatkan dengan cepat, saudara? Yang kita dapatkan adalah kita akan memiliki bumi, atau kita akan mewarisi bumi. Saya lebih suka kata mewarisi, bukan memiliki. Mewarisi itu berarti bukan kita yang mengupayakan, tapi kita menerima dari Allah bagian kita. Ini berkaitan dengan langit dan bumi yang baru. Surga itu adalah langit dan bumi yang baru, di mana ciptaan yang ada sekarang akan direstorasi, dipulihkan oleh Tuhan, dan tidak akan ada orang fasik lagi di langit dan bumi yang baru. Makanya tadi Mazmur 37 dengan tegas berkali-kali mengatakan, orang fasik tidak akan tinggal selamanya di negeri. Orang fasik akan segera lenyap, tetapi orang yang benar akan mewarisi bumi. Saudara, kita menantikan nanti di langit dan bumi yang baru. Tidak ada orang fasik, orang yang selama ini menekan kita, menjatuhkan kita, orang yang selama ini berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Kita tidak akan melihat mereka di langit dan bumi yang baru nanti. Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang mau lemah lembut. Dan janji ini sekaligus mengajarkan hal yang penting bagi kita. Yang tidak mempertahankan hal-hal yang sementara, akan mewarisi harta sesungguhnya untuk selama-lamanya. Kita mendapatkan dengan cara melepaskan. Yang tidak mempertahankan hal-hal yang sementara akan mewarisi harta sesungguhnya untuk selama-lamanya. Kita mendapatkan dengan cara melepaskan. Saudara, mungkin ketika kita lemah lembut, kita kehilangan kehormatan kita. Orang menghina kita. Ketika kita lemah lembut dan mengalah, mungkin orang akan berpikir kita kalah, kita lemah. Dan itu merusak, mengganggu natur kita yang berdosa. Mungkin kita kehilangan kenyamanan kita, kehormatan kita ketika kita bersikap lemah lembut. Tapi percayalah, apa yang kita lepaskan sekarang di bumi ini akan kita peroleh di bumi yang akan datang. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan campur tangan dengan kita. Mungkin ada di tempat ini yang sedang ditekan oleh orang lain.
yang sedang diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Saudara benar-benar dalam posisi yang terhimpit dan orang rasanya berbuat jahat, tidak pernah berhenti kepada saudara. Dan saudara ingin membalas itu. Tapi kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan punya maksud kepada engkau. Lemah lembutlah, lemah lembut. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apa yang kita bisa pelajari? Mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu kita perbaiki. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, mungkin Tuhan ingin kita menanti-nantikan Tuhan. Sabar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itulah mau Tuhan kepada setiap kita. Maukah kita lemah lembut seperti Yesus? Karena kita diselamatkan melalui kelemah lembutan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.